Keterampilan berbicara. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau kecakapan yang diisyaratkan untuk mengembangkan manusia bermutu dan memiliki pengetahuan. Keterampilan dan kemampuan. Keterampilan berbahasa mencakup menyimak, berbicara, dan membaca, menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan catur tunggal karena masing-masing saling berhubungan serta tidak terpisahkan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran keterampilan berbicara, mahasiswa dituntut untuk memahami serta mempraktikkan kemampuan berbicara. Keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi melalui lisan dan tulisan. Berkomunikasi melalui lisan dilakukan dalam bentuk simbol bunyi, di mana setiap simbol bunyi memiliki ciri khas tersendiri. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian bahasa antara lain sistem lambang bunyi artikulasi atau yang dihasilkan alat ucap yang dipakai untuk melahirkan perasaan dan pikiran, perkataan yang dipakai suatu bangsa, percakapan atau perkataan yang baik, sopan santun, tingkah laku yang baik. Menjabarkan bahasa adalah lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Hakikat berbicara. Berbicara secara umum dapat dimaksudkan sebagai sebuah keterampilan guna menyampaikan ide, gagasan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nurgiantoro menambahkan bahwa berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan bahasa setelah mendengarkan. Untuk dapat berbicara dalam suatu bahasa secara baik, pembicara harus menguasai lafal, struktur, dan kosakata yang bersangkutan. Selain itu, diperlukan juga penguasaan masalah atau gagasan yang akan disampaikan serta kemampuan memahami bahasa lawan bicara. Sedangkan wujud dari berbicara sendiri dipandang sebagai sebuah alat berkomunikasi dengan kebutuhan-kebutuhan penyimak penerimaan pesan yang telah disusun dalam pikiran pembicara. Berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Sebagai seni, keterampilan berbicara merupakan seni keterampilan yang elegan, ekspresif, dan kreatif. Di dalam keseharian kita selalu melihat orang-orang bertemu dengan dan berbicara dengan orang lainnya dengan mudah. Beberapa orang memang terlahir dengan bakat berbicara yang baik, tapi untungnya bagi kita yang tidak dilahirkan dengan bakat tersebut, keterampilan berbicara bisa dipelajari dan dikuasai. Ada 4 aspek keterampilan utama yang merupakan ciri pribadi dewasa, yakni 1. Keterampilan sosial, yaitu kemampuan berpartisipasi secara efektif dalam hubungan masyarakat. Keterampilan ini menuntut agar kita mengetahui apa yang harus dibicarakan, bagaimana cara mengatakannya, kapan mengatakannya, dan kapan tidak mengatakannya. 2. Keterampilan semantik, kemampuan menggunakan kata-kata dengan arti yang tepat dan penuh pemahaman. Untuk itu, kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai makna yang terkandung dalam kata-kata, serta ketepatan dan kepraktisan dalam penggunaannya, karena dengan cara inilah kata-kata bertanggung jawab menentukan persetujuan atau penolakan sosial. 3. Keterampilan vokal,
kemampuan menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara yang jelas, bulat, bergema, menandakan orang yang berbadan tegap dan terjamin. Sedangkan suara yang melengking, berisik, atau serak parau memperlihatkan kepribadian yang kurang menarik atau kurang meyakinkan. Faktor-faktor keberhasilan berbicara. Dalam berbicara ada faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pembicara dan pendengar. Kedua faktor tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan berbicara, yaitu 1. Pokok pembicaraan, 2. Metode, 3. Bahasa, 4. Tujuan, 5. Saran, dan terakhir interaksi. Hubungan berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah keterampilan berbahasa yang dilakukan dengan dua arah, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media. Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif, pemerolehan bahasa ibu kita, mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari. Situasi mendengarkan dibagi menjadi dua, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif yaitu situasi terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan melalui media telepon atau sejenis. Sedangkan dalam situasi mendengarkan non-interaktif yaitu mendengarkan radio, TV, dan film khotbah yang dalam situasi ini kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara. Hubungan berbicara dan membaca. Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulisan. Keterampilan membaca ini dapat dilakukan tersendiri dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Hubungan seseorang dalam berbahasa berkaitan erat dengan kesiapan membaca dan berbahasa lisan. Tujuan berbicara. Tujuan berbicara dapat tercapai setelah kegiatan berbicara selesai. Pada dasarnya, tujuan utama seseorang berbicara adalah untuk berkomunikasi secara langsung antara pembicara dan pendengar guna mencari informasi agar pendengar bisa mengambil dan mempergunakan informasi tersebut. Tujuan belajar keterampilan berbicara adalah 1. Mampu memenuhi dan menata gagasan dengan penalaran yang logis dan sistematis. 2. Mampu menuangkan gagasan ke dalam bentuk-bentuk tuturan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 3. Mampu mengucapkan dengan jelas dan lancar. 4. Mampu memilih ragam bahasa Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa berbicara sebagai suatu keterampilan berbicara sangat diperlukan dalam berbagai keperluan. Pada situasi kegiatan belajar mengajar dapat berupa simulasi, praktek berbicara, dan pemberian umpan balik. Jenis-jenis berbicara. 1. Berdasarkan situasi. Berbicara ada dalam dua lingkup jika dilihat dari situasinya, yaitu lingkup resmi dan lingkup tidak resmi. Situasi resmi dapat dikelompokkan ke dalam klasifikasi informatif seperti kuliah, ceramah tentang perjalanan, laporan, instruksi, pemberian suatu pandangan, pengangkatan atau penunjukan, pidato. Sedangkan situasi tidak resmi berupa situasi yang mengandung unsur hiburan seperti anekdot, lelucon, atau alawakan. 2. Berdasarkan tujuan. Berbicara dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu berbicara menghibur, berbicara menginformasikan, berbicara menstimulasi, berbicara meyakinkan, berbicara menggerakkan. 3. Berdasarkan metode dan teknik penyampaian. Berbicara banyak macam metode dalam penyampaian berbicara yang digunakan seseorang dalam menyampaikan pembicaraannya. Di antaranya adalah metode penyampaian
mendadak, metode penyampaian naskah, metode penyampaian catatan kecil, metode penyampaian hafalan. 4. Berdasarkan jumlah penyimak. Berdasarkan jumlah penyimaknya, berbicara dapat dibagi atas 3 jenis: berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Rangkumannya: 1. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi melalui lisan dan tulisan. 2. Bahasa adalah lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. 3. Komunikasi adalah sebuah proses interaksi yang saling berhubungan dari suatu pihak ke pihak lainnya. 4. Pengguna bahasa sebagai alat komunikasi melalui tujuan tertentu, yaitu agar kita dipahami oleh orang lain. 5. Fungsi utama bahasa sebagai penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. 6. Bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan diri, alat komunikasi, dan sarana untuk kontrol sosial. 7. Berbicara dan menyimak adalah keterampilan berbahasa yang dilakukan dengan dua arah, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media. 8. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. 9. Tujuan berbicara dapat tercapai setelah kegiatan berbicara selesai. 10. Metode dalam penyampaian berbicara digunakan seseorang dalam penyampaian pembicaranya, di antara adalah metode penyampaian mendadak, metode penyampaian naskah, metode penyampaian catatan kecil, dan metode penyampaian hafalan. Terima kasih.